Buat Anda para investor, ada pergeseran besar yang lagi terjadi di lanskap investasi BUMN Indonesia. Dan ini bisa jadi akan mengubah cara Anda melihat portofolio Anda selamanya. Dua nama baru muncul ke permukaan, Dantara dan Perminas. Yuk kita kupas tuntas apa artinya ini semua. Selamat datang kembali di Wawasan Cerdas. Di sini kita akan selalu bedah tuntas apa yang terjadi di pasar, supaya Anda bisa mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih peta investasi BUMN ini kok tiba-tiba dirombak total? Jawabannya simpel, ini bukan soal ganti-ganti posisi, tapi ada sebuah strategi raksasa yang bakal menentukan kemana triliunan rupiah akan mengalir. Oke, kita mulai dari bagian pertama, peta baru kekayaan negara. Dan saya harus garis bawahi ya, ini adalah perubahan fundamental, bukan sekedar utak-atik kecil. Jadi penting banget untuk kita paham, ini bukan cuma ganti nama atau ganti logo. Ini adalah perubahan cara pandang sebuah filosofi baru dalam mengelola aset-aset negara. Dan dampaknya tentu saja ke arus uang dan sentimen pasar. Nah, mari kita kenalan sama pemain utamanya. Yang pertama ada Danantara. Anggap saja ini adalah Sovereign Wealth Fund alias lembaga pengelola dana abadi negara versi Indonesia. Apa sih Danantara itu? Gampangnya, ini adalah sebuah super holding yang tugasnya mengelola investasi negara secara profesional. Kalau Anda familiar dengan Temaseknya Singapura atau GIC, nah, Danantara ini dirancang untuk bermain di level yang sama. Dan kita nggak lagi ngomongin dana kecil-kecilan. Proyeksinya, di tahun 2026 aja, Danantara ini akan kelola dana sampai 160 triliun rupiah. Coba bayangkan, dana sebesar itu masuk ke pasar. Jelas ini akan jadi penggerak yang luar biasa kan? Nah, ini dia poin yang paling krusial buat kita sebagai investor. Uang sebanyak itu nggak akan cuma diparkir di obligasi atau surat utang. Fokus utama Danantara itu investasi langsung ke sektor real, ke proyek-proyek yang nyata, ke BUMN yang produktif. Artinya, bakal ada suntikan modal masif ke perusahaan yang benar-benar menghasilkan sesuatu. Oke, selanjutnya, di bawah payung besar Danantara, lahir satu entitas baru yang super spesialis. Namanya Perminas. Tugasnya, mengelola harta karun mineral masa depan Indonesia. Tunggu dulu, saya tahu apa yang ada di pikiran Anda. Loh, bukannya selama ini untuk urusan tambang kita udah punya Mine ID yang membawai Antam, Bukit Asam sampai Freeport? Terus kenapa perlu ada Perminas lagi? Pertanyaan yang bagus. Jawabannya ada di pembagian tugas yang super jelas. Gini, Mine ID akan tetap fokus pada komoditas yang sudah kita kenal, yang mainannya volume besar. Sebut saja batu bara, emas, nikel, dan timah. Sementara itu, Perminas diciptakan khusus untuk jadi spesialis mineral kritis dan logam tanah jarang. Ini bahan baku untuk teknologi masa depan seperti baterai EV, semikonduktor, sampai alutsista. Mainnya bukan lagi soal volume, tapi soal teknologi dan nilai tambah yang tinggi. Dan ini bukan sekedar interpretasi kita ya. CEO Danantara sendiri, Pak Rosan Roslani, bilang kalau pemisahan ini memang disengaja. Tujuannya supaya ada spesialisasi, karena mengelola logam tanah jarang itu butuh pendekatan, teknologi, dan penanganan yang benar-benar khusus. Oke, sekarang coba kita lihat gambaran yang lebih luas lagi. Kelahiran Perminas ini bukan cuma urusan domestik, ini adalah langkah strategis Indonesia untuk jadi pemain kunci di panggung global. Misi utamanya cuma satu, tapi dampaknya luar biasa. Mengubah potensi harta karun mineral kita yang selama ini mungkin masih terpendam menjadi pendapatan yang nyata buat negara. Caranya, lewat hilirisasi tingkat lanjut. Jadi kita nggak lagi jual batu mentah, tapi produk olahan yang nilainya jauh lebih tinggi. Dan ini bukan cuma wacana loh, Perminas sudah langsung tancap gas. Mereka sudah tanda tangan MOU dengan perusahaan global, targetnya mengelola rantai pasok dari tambang sampai jadi produk jadi, dan cakupannya bahkan sampai ke Gabon di Afrika. Tujuannya sangat ambisius, menjadikan Indonesia pemain utama material teknologi tinggi di dunia. Oh iya, ada satu lagi peran menarik Perminas. Mereka juga ditugaskan untuk menjadi semacam penampung dan pengelola aset-aset tambang yang produktif tapi izinnya dicabut oleh pemerintah. Jadi aset-aset ini nggak mangkrak dan bisa tetap menghasilkan. Oke, kita udah lihat gambaran besarnya. Sekarang, bagian yang paling penting buat kita semua. Pertanyaannya, jadi kita sebagai investor harus bagaimana? Nah, ini ada 3 strategi yang bisa Anda pertimbangkan untuk menghadapi peta baru ini. Pertama, jangan lagi pukul rata semua saham tambang. Anda harus bisa bedakan mana emiten yang fokus di komoditas konvensional di bawah Mine ID dan mana yang punya potensi di sektor mineral kritis yang dipegang Perminas. Kedua, cari investasi proksi. Maksudnya apa?
Karena Perminas ini kan BUMN baru dan belum listing, kita bisa lirik emiten-emiten lain, baik swasta atau BUMN karya, yang punya potensi besar untuk jadi mitranya, dan kecipratan proyek-proyeknya. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling penting, follow the money. Pantau terus kemana arah aliran dana ratusan triliun dari Danantara. Kemanapun dana itu mengalir, sektor itulah yang kemungkinan besar akan dapat sentimen positif paling kuat. Jadi kesimpulannya begini, transformasi besar ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa Indonesia sedang sangat serius untuk naik kelas di rantai pasok global. Kita nggak lagi mau jadi penonton, tapi mau jadi pemain utama. Pertanyaannya sekarang, apakah portofolio investasi Anda sudah siap untuk menyambut gelombang besar ini? Tadi kita sempat singgung sedikit soal aset tambang yang izinnya dicabut kan? Nah, di episode Wawasan Cerdas selanjutnya, kita akan bedah langsung studi kasusnya, tambang emas Martabe. Bagaimana harta karun milik grup sebesar Astra bisa terancam, dan apa pelajaran paling mahal soal resiko regulasi yang bisa kita petik sebagai investor? Pastikan Anda tidak ketinggalan. Oke, selamat datang kembali. Coba deh Anda bayangin ya, ada satu perusahaan blue chip, fundamentalnya kuat banget, tiba-tiba sahamnya anjlok. Bukan karena kinerjanya jelek, tapi cuma karena satu keputusan pemerintah. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas studi kasus yang persis kayak gitu. Ini soal resiko regulasi di tambang Indonesia, sebuah pelajaran super penting buat kita semua, biar portofolio kita nggak kena badai yang datang tiba-tiba. Nah, biar kita semua nyambung sama kasus hari ini, coba kita ingat-ingat lagi pembahasan di segmen sebelumnya. Kita kan udah ngobrolin soal restrukturisasi besar-besaran BUMN, soal lahirnya super holding Danantara, dan yang paling penting buat cerita kita sekarang, munculnya satu entitas baru yang agak misterius, namanya Perminas. Jadi, Perminas ini dirancang pemerintah buat dua tugas utama. Yang pertama, ngamanin mineral-mineral strategis. Tapi tugas keduanya ini nih yang jadi semacam bom waktu. Jadi tempat penampungan aset-aset tambang yang izinnya dicabut. Di atas kertas sih kedengarannya solusi bagus ya, tapi pertanyaan besarnya adalah, gimana ceritanya sebuah konsep di atas kertas ini pas berhadapan sama dunia nyata? Ternyata, ujian pertamanya datang jauh lebih cepat dari yang kita duga. Dan dampaknya langsung mengguncang salah satu tambang emas terbesar di Indonesia, Martabe. Kasus ini, wah bener-bener bikin geger. Efek kejutnya luar biasa, terutama buat para investor saham raksasa kayak Astra atau ASII dan anak usahanya United Tractors alias UNTR. Bayangin aja, tambang Martabe yang jadi salah satu permata dan mesin duit utama mereka, tiba-tiba nasibnya di ujung tanduk. Oke, ini dia kronologinya. Dan coba perhatikan betapa cepat semuanya terjadi. Awalnya ada bencana tragis di Sumatera akhir 2025. Pemerintah langsung gerak cepat bentuk Satgas. Dan ketemulah ada pelanggaran lingkungan. Puncaknya, cuma dalam hitungan bulan, di Februari 2026, keluar keputusan besar, BRAK, izin 28 perusahaan dicabut, dan di dalamnya ada nama besar, pengelola tambang Martabe. Tapi, yang bikin pasar benar-benar panik itu ternyata bukan soal pencabutan izinnya. Pemicu utamanya adalah apa yang terjadi setelah itu, sebuah kekacauan komunikasi. Ada dua pejabat tinggi dari dua lembaga yang berbeda, tapi ngasih sinyal yang 180 derajat bertolak belakang. Nah, coba lihat deh kontradiksinya. Di satu sisi, Danantara bilang tegas, aset Martabe diambil alih negara lewat Perminas. Titik. Keras banget kan sinyalnya? Tapi di sisi lain, Menteri ESDM malah bilang, tunggu dulu, ini belum final kok, masih kita kaji, haknya bisa balik lagi ke investor. Loh, dua pernyataan ini kan tabrakan. Inilah yang bikin investor bingung, bikin ada jurang ketidakpastian hukum yang gede banget, dan ujung-ujungnya ya panik. Pertanyaan yang ada di layar ini, inilah inti dari semua ketakutan pasar. Kalau aset perusahaan swasta segede itu bisa diambil alih cuma lewat pengumuman, tanpa ada proses hukum yang jelas dan transparan, ya aturan main investasi di Indonesia jadi nggak jelas dong. Inilah yang kita sebut sebagai country risk atau resiko negara. Oke, sekarang kita lihat gimana kekacauan komunikasi tadi berubah jadi angka-angka kerugian yang beneran terjadi di pasar saham. Minus 5%. Angkanya mungkin kelihatannya kecil ya, tapi untuk sekelas indeks harga saham gabungan, penurunan segini dalam waktu singkat itu artinya triliunan rupiah nilai pasar hilang, menguap gitu aja. Ini sinyal panik yang jelas banget dari para investor. Reaksi yang sangat keras atas ketidakpastian. Jadi, kenapa sih pasar bisa sepanik itu? Ada 3 alasan utamanya. Pertama, ini jadi presiden buruk. Investor langsung mikir, waduh, kalau raksasa sekelas Astra aja bisa kena, gimana nasib perusahaan gue? Siapa yang aman? Kedua, alarm dari lembaga internasional bunyi kencang.
Moody's langsung nurunin outlook utang kita. Dan ketiga, ini yang paling ditakuti, mulainya capital flight. Investor asing kabur karena takut aset mereka bisa diambil alih sepihak. Oke, kita udah bedah masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Terus kita sebagai investor harus gimana? Jangan cuma ikut panik. Ini saatnya kita bertindak cerdas. Ini dia langkah-langkahnya. Ini dia pelajaran utamanya. Kasus Marta B ini bukti paling nyata kalau isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau yang kerennya disebut ESG, itu bukan lagi cuma jargon marketing. ESG ini udah jadi faktor resiko yang beneran fundamental, yang bisa menghancurkan nilai sebuah perusahaan dalam sekejap mata. Jadi, apa langkah konkretnya? Ada 3 hal simpel. Pertama, khusus buat kasus ini di saham UNTR dan ASI, sabar dulu. Wait and see. Tunggu ada keputusan final dari pemerintah, jangan ikut-ikutan emosi pasar. Kedua, coba deh audit lagi portofolio tambang Anda. Cek, ada nggak emiten lain yang rekam jejak lingkungannya? Ya, agak rawan. Mereka ini bisa jadi the next Marta B loh. Dan yang ketiga, ini nih yang paling susah tapi paling penting, belajar buat cuekin political noise atau gosip politik. Jangan ambil keputusan jual beli cuma karena baca satu kutipan wawancara di berita. Tunggu rilis resminya. Pada akhirnya, kasus Marta B ini adalah sebuah pelajaran yang sangat mahal. Ini jadi pengingat yang keras buat semua investor di Indonesia, kalau fundamental keuangan sebagus apapun, bisa aja runtuh kalau ternyata dia berdiri di atas fondasi regulasi dan lingkungan yang rapuh. Dan kasus ini justru membuka babak baru yang jauh lebih besar. Sekarang kita tahu Perminas bisa jadi penadah aset bermasalah. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana peran entitas baru ini waktu disuruh ngelola harta karun Indonesia yang sesungguhnya, yaitu logam tanah jarang dan mineral-mineral kritis lainnya? Nah, topik itu yang akan kita bedah tuntas di segmen berikutnya. Sampai jumpa di sana. Coba deh cek portofolio Anda sekarang. Mungkin isinya banyak banget saham nikel sama batu bara, ya kan? Wajar sih. Tapi gimana kalau saya bilang, fokus ke sana justru bisa bikin Anda ketinggalan gelombang investasi terbesar berikutnya yang lagi disiapkan pemerintah. Lupakan sejenak deh hebohnya nikel. Hari ini kita bakal gali lebih dalam harta karun Indonesia yang selama ini tersembunyi. Mineral kritis. Ingat kan pembahasan kita sebelumnya soal kasus Marta B? Kita belajar mahal banget di situ. Aset sebagus apapun, kelas dunia sekalipun, bisa goyang cuma karena satu hal, resiko regulasi. Nah, pemahaman yang pahit itu justru jadi senjata kita hari ini. Karena untuk nemuin harta karun berikutnya, kita harus tahu dulu di mana letak jebakannya. Jadi, mari kita pakai kacamata resiko itu buat melihat peluang baru. Oke, dengan bekal pemahaman resiko itu, ayo kita mulai berburu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang salah kemarin, tapi di mana sih the next Marta B ini bersembunyi? Di mana ada peluang raksasa yang sekarang ini masih terbang di bawah radar mayoritas investor? Jawabannya, ternyata ada pada mineral yang selama ini mungkin kita anggap sebelah mata. Kita semua tahu selama bertahun-tahun ini panggung utama di bursa itu ya isinya nikel dan batu bara. Udah kayak primadonanya lah. Tapi sadar atau enggak, di belakang panggung anginnya lagi berubah. Sebuah narasi baru yang jauh lebih strategis lagi ditulis ulang oleh pemerintah. Dan ini dia sinyal paling jelasnya, munculnya BUMN baru, PT Perusahaan Mineral Nasional, atau kita sebut aja Perminas. Ini bukan main-main loh, fokusnya itu tajam banget, mineral kritis dan logam tanah jarang. Ini bukan lagi sekedar wacana atau uji coba. Ini adalah cetak biru investasi sumber daya alam Indonesia buat dekade ke depan. Sebuah langkah biar kita nggak lagi cuma bergantung sama komoditas yang itu-itu aja. Jadi, apa sih sebenarnya harta karun yang kita bicarakan ini? Kenapa mineral-mineral ini jadi krusial banget? Yuk kita bedah, kenapa mereka ini ibarat darah bagi teknologi hijau dan masa depan industri global. Coba kita lihat definisi dari Kadin ini. Ini bukan sekedar mineral biasa ya, ini bahan baku super vital buat industri-industri strategis. Pikirin deh, mobil listrik, panel surya, sampai alat pertahanan. Tapi, nah ini kuncinya, pasokannya itu berisiko tinggi. Permintaan meroket, supply seret. Ini kan resep sempurna buat peluang investasi yang luar biasa. Sekarang kita kerucutkan lagi ke logam tanah jarang, atau LTJ. Media sekelas Kompas dan Republika sampai bilang ini tak tergantikan. Kenapa coba? Gini deh, tanpa LTJ, motor mobil listrik Anda itu nggak bakal muter. Turbin angin cuma jadi tiang pajangan. Smartphone di tangan Anda itu balik lagi jadi telepon engkol. Poinnya jelas banget. Siapa yang pegang kendali LTJ, dialah yang pegang setir revolusi teknologi hijau global. Sesimpel itu. Oke, mineralnya penting, kita setuju. Terus, siapa yang bakal jadi pemain utamanya?
Nah, disinilah muncul sang jagoan baru, Perminas. Pasti langsung kepikiran kan? Loh, ngapain bikin BUMN baru? Kan udah ada Mind ID yang segede gaban. Nah, disinilah letak cerdasnya strategi ini. Perbedaannya itu langit dan bumi. Anggap aja Mind ID itu kayak kapal induk raksasa, ngurusin komoditas yang volumenya masif, batu bara, nikel, emas. Udah sibuk banget kan? Nah, Perminas ini beda. Dia itu kayak kapal selam yang lincah, sengaja dibikin buat nyelam ke Blue Ocean, ke pasar yang spesifik banget dan belum ada yang garap. Jadi ini bukan buat saingan, tapi buat saling melengkapi. Dan ini bagian paling jeniusnya. Selama berpuluh-puluh tahun, logam tanah jarang ini dianggap ampas. Iya, ampas. Cuma produk sampingan dari tambang timah yang dibuang gitu aja. Misinya Perminas itu simple tapi brilian. Mengubah sampah ini jadi aset teknologi super berharga. Ini kan strategi paling efisien, benar-benar menciptakan nilai dari sesuatu yang tadinya nol. Eits, jangan dikira ini cuma rencana di atas kertas ya. Perminas ini geraknya cepat, udah langsung tancap gas di level global. Coba kita lihat. Langkah pertamanya aja udah bikin kaget. Tempo melaporkan mereka langsung teken MOU strategis sama investor dari Abu Dhabi. Dan perhatikan deh detailnya, proyeknya malah di Gabon, Afrika. Ini ngasih sinyal yang kuat banget dari awal. Perminas ini dibangun bukan buat jadi jago kandang, tapi buat jadi pemain kelas dunia. Strategi di balik langkah ke Gabon ini keren banget. Mereka amankan bahan mentah dari luar negeri, terus dibawa pulang ke Indonesia buat diolah di sini. Tujuannya apa? Nah, ini yang paling penting. Tujuan akhirnya itu bukan cuma jual bongkahan mineral, tapi untuk memproduksi jantungnya mobil listrik, magnet permanen. Ini produk yang nilai tambahnya paling tinggi, puncaknya rantai pasok industri EV. Oke, potensinya kedengaran gede banget ya. Tapi sebagai investor cerdas, kita harus tetap realistis. Tiap peluang besar pasti ada resiko yang sepadan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting buat Anda. Di mana sih risikonya dan di mana celah untuk masuk? Mari kita jujur soal risikonya. Ini data dari OJ Indonesia dan Indef. Ada 3 tantangan besar. Pertama, teknologinya itu rumit dan mahal banget. Kedua, isu ESG-nya sensitif. Pengolahannya itu menghasilkan limbah radioaktif, meskipun levelnya rendah, tapi tetap aja ini jadi sorotan. Ketiga, kita kekurangan SDM. Ahli metalurgi di bidang ini langka banget. Ini bukan halangan sepele loh. Jadi, artinya apa buat kita para investor? Satu hal yang paling penting, buang jauh-jauh pikiran buat trading jangka pendek di sini. Ini adalah tesis investasi buat maraton, bukan lari sprint. Memang, hari ini kita belum bisa beli saham Perminas. Tapi catat ini, setiap langkah yang mereka ambil itu bakal menciptakan efek domino ke emiten-emiten lain di bursa. Nah terus, kita harus lihat kemana sekarang. Ini dia petanya. 1. Intip emiten-emiten pendukungnya, sektor infrastruktur, logistik, energi, yang kira-kira bakal kecipratan proyeknya Perminas. 2. Pantau pemain lama kayak Teens. Kan mereka yang punya ampas harta karun. Ini yang paling krusial. Jadikan skor ESG itu filter utama Anda dalam memilih saham. Dan terakhir, pelan-pelan mulailah diversifikasi portofolio Anda dari sekedar nikel sambil pasang kuping buat dengar aturan-aturan ekspor yang baru. Kutipan ini, menurut saya, merangkum semuanya. Ini bukan cuma soal bisnis, ini soal ambisi sebuah negara. Indonesia itu lagi berusaha naik kelas. Dari yang tadinya cuma dikenal sebagai tukang gali, sekarang mau jadi raja teknologi. Jadi pertanyaan terakhir buat Anda simpel aja. Ketika angin perubahan raksasa ini berhembus, portofolio Anda bakal ikut terbang tinggi atau malah tergulung ombaknya? Mengabaikan tren sebesar ini bukan lagi pilihan. Babak baru ekonomi Indonesia lagi ditulis sekarang, di depan mata kita. Pastikan Anda jadi bagian dari ceritanya, bukan cuma penonton. Dan ini baru babak pertama, induknya Perminas dan Antara itu lagi nyiapin manuver yang nggak kalah besar. Di pembahasan berikutnya, kita akan bongkar mesin uang baru mereka senilai 160 triliun rupiah lewat strategi aset recycling. Sebuah gebrakan yang bisa mengubah total peta likuiditas di pasar modal kita. Jangan sampai ketinggalan. Halo teman-teman investor, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah tuntas salah satu, bisa dibilang game changer terbesar di pasar modal kita. Ada paus baru yang masuk ke kolam bursa saham, dan kita harus tahu siapa dia, apa maunya, dan gimana cara kita menyikapinya. Ingat kan di analisis kita sebelumnya, kita udah ngomongin soal harta karun masa depan, yaitu mineral-mineral kritis. Nah, dari sumber daya alam itu, ada benang merah yang sangat kuat ke apa yang terjadi di pasar modal sekarang. Hari ini kita sambungkan titik-titiknya.
Tapi, sadar nggak sih, belakangan ini pasar saham kita rasanya kok lagi demam ya? IHSG goyang, rupiah sempat tertekan. Seolah-olah ada sesuatu yang besar banget lagi bergerak di bawah permukaan. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Nah, jawabannya mengerucut ke satu nama, Dantara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Ini bukan sekedar BUMN biasa ya. Inilah dia, pemicu volatilitas sekaligus penggerak pasar yang baru. Jadi, apa sih Danantara itu? Gampangnya, ini adalah Sovereign Wealth Fund atau SWF-nya Indonesia. Tugasnya bukan cuma nyimpen aset negara, tapi memutarnya secara agresif. Tujuannya satu, mencairkan aset-aset BUMN yang sudah matang buat modalin proyek strategis baru, dan tentu saja menarik dana investor global. Senjata utama yang mereka pakai itu namanya aset recycling atau daur ulang aset. Anggap aja ini semacam mesin uang baru yang bakal mengubah total peta investasi di Indonesia. Yuk kita lihat cara kerjanya. Konsepnya sebenarnya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, Danantara cari aset-aset BUMN yang udah jadi, yang udah stabil menghasilkan uang, contohnya jalan tol. Kedua, aset ini dimonetisasi, artinya sebagian kepemilikannya dijual ke investor lain atau dijadikan surat berharga. Ketiga, nah ini kuncinya, duit segar yang didapat langsung diputar lagi buat bangun proyek baru. Mungkin banget proyek hilirisasi mineral yang kita bahas sebelumnya itu. Logikanya, seperti kata Menteri Keuangan, kuat sekali. Daripada uangnya cuma ditaruh di surat utang negara, yang artinya negara bayar bunga ke dirinya sendiri, kan aneh. Jauh lebih baik uangnya langsung terjun ke sektor real. Ini yang namanya economic creation, penciptaan nilai ekonomi yang nyata. Ada pabrik dibangun, ada lapangan kerja tercipta. Oke, sekarang kita ngomongin soal skala. Seberapa besar sih kekuatan si paus baru ini? Karena kekuatan ini buat kita para investor ibarat pedang bermata dua. Ada peluang besar, tapi ada juga risiko yang harus diwaspadai. Ini dia angkanya. 160 triliun rupiah. Itu proyeksi dana yang akan mereka kelola di tahun 2026. Angka sebesar ini bukan main-main. Ini adalah kekuatan raksasa yang bisa menciptakan gelombang besar di pasar modal. Nah, dana segede ini punya dua sisi. Sisi positifnya jelas. Kalau sebagian kecil aja masuk ke bursa, itu bisa jadi suntikan dana raksasa. Harga saham, terutama BUMN, bisa terbang. Tapi ada sisi negatifnya, risiko crowding out. Artinya, karena dana Nantara terlalu gencar menyerap dana investor, likuiditas di bursa reguler buat saham-saham lain malah jadi kering. Nah, resiko inilah yang membawa kita ke akar masalah kepanikan pasar di awal-awal kemunculan Danantara. Konsepnya boleh cemerlang, tapi investor, terutama investor asing, punya satu kekhawatiran besar yang mendasar soal tata kelola. Ini dia kata kuncinya. Kekhawatiran terbesar adalah Danantara menjadi second fiscal pocket atau kantong kedua APBN. Artinya, sebuah sumber dana super besar yang bisa dipakai pemerintah tanpa pengawasan seketat APBN yang harus lewat persetujuan DPR. Kalau kita bedah lagi, risikonya ada dua. Satu, keruwetan birokrasi. Antara kementerian yang jadi regulator dan Danantara yang jadi operator, batasnya bisa kabur, dan ini menciptakan ketidakpastian hukum. Kedua, risiko melewati disiplin fiskal. Jadi bisa saja Danantara ditugaskan mendanai proyek yang secara bisnis nggak untung, hanya karena alasan politis. Dan ini bukan cuma teori loh, pasar udah kasih sinyal nyata. Lembaga pemeringkat sekelas Moody's bahkan sampai merevisi outlook utang Indonesia jadi negatif. Salah satu alasannya ya karena kekhawatiran soal tata kelola ini sinyal yang sangat kuat. Lalu, gimana solusinya? Gimana caranya mengembalikan kepercayaan pasar? Jawabannya adalah dengan membangun tembok api tata kelola atau governance firewall yang super kokoh. Apa sih yang pasar mau? Sebenarnya simpel. Pertama, semua keputusan investasi harus murni berdasarkan hitungan bisnis, bukan titipan atau pesanan politik. Kedua, dan ini yang paling penting, harus ada transparansi radikal. Bayangin aja ada dashboard publik di mana kita bisa lihat kinerja investasi mereka secara real time. Itulah level kepercayaan yang dibutuhkan. Oke, kita udah paham dinamikanya, peluangnya, dan risikonya. Sekarang bagian yang paling penting buat Anda semua. Gimana kita sebagai investor cerdas harus bersikap di era baru ini? Ada 3 strategi kunci yang bisa kita terapkan. 1. Waspada sama volatilitas jangka pendek. Tiap ada berita akuisisi atau aksi korporasi, pasar pasti akan bergejolak. Jangan coba-coba menangkap pisau jatuh. 2.
Justru cari peluang di saham-saham BUMN yang asetnya berpotensi didaur ulang. Ini adalah momen unlocking value. 3, dan ini penting, pantau terus arus dana asing. Kalau mereka sudah mulai percaya dan masuk lagi, itu adalah buy signal yang sangat kuat. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Danantara itu adalah paus baru di kolam investasi kita. Pemain raksasa yang setiap gerakannya pasti akan menciptakan riak, bahkan gelombang. Kemanapun siripnya bergerak, kesanalah arus modal akan mengalir. Nah, kehadiran si paus ini baru babak pertama dari sebuah cerita besar. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tren global seperti hilirisasi, tuntutan ESG, dan babak baru di sektor migas akan berinteraksi dengan kekuatan Danantara ini. Semuanya akan membentuk peta jalan investasi kita menuju 2030. Kita akan bedah tuntas di analisis berikutnya. Sampai jumpa! Oke para investor, selamat datang. Kalau Anda lagi coba-coba menebak kemana arah ekonomi Indonesia sampai katakanlah 2030, nah ini dia pembahasannya. Kita nggak akan ngomongin naik turunnya pasar harian ya, tapi kita mau lihat ombak besarnya, gelombang yang benar-benar akan nentuin nasib portofolio Anda. Yuk kita bedah bareng-bareng peta jalannya. Anda ingat kan pembahasan kita sebelumnya soal Danantara dan strategi aset recyclingnya? Nah, kalau Anda pikir itu udah cerita lengkapnya, wah ternyata itu baru satu keping puzzle loh. Sekarang saatnya kita lihat gambaran utuhnya. Kita akan sambungin semua titik-titiknya. Jadi pertanyaannya sekarang, yang paling penting nih, sebetulnya negara kita ini mau dibawa kemana sih? Buat kita investor jangka panjang, ngertiin arah kebijakan besar ini, jujur aja, jauh lebih penting daripada pusing liatin market tiap jam. Karena inilah yang ujung-ujungnya akan jadi penentu valuasi portofolio kita semua. Oke, biar gampang kita akan bedah ini langkah demi langkah. Pertama, kita lihat big picture-nya dulu, yaitu arah baru ekonomi Indonesia. Terus kita masuk ke 3 pilar utamanya. Ada hilirisasi, lalu ESG sebagai senjata baru, dan wajah baru migas. Nah, yang paling ditunggu-tunggu di akhir ada checklist praktis buat portofolio Anda. Baik, kita mulai dari yang pertama. Fondasinya dulu ya. Apa sih cetak biru ekonomi Indonesia ke depan? Yuk kita masuk. Jadi, inti perubahannya itu bisa dibilang ada di konsep state capitalism. Gini deh, bayangin ya. Kalau dulu pemerintah itu ibarat wasit yang cuma ngawasin pertandingan, sekarang mereka turun langsung jadi kapten tim. Negara yang milih pemainnya, ngatur strateginya, dan ngarahin bola investasinya mau kemana. Ini pergeseran yang sangat-sangat fundamental, wajib kita pahami. Terus siapa dirigen orkestranya? Nah inilah dia, Danantara. Dia ini super holding yang dapat mandat langsung buat mastiin semua sumber daya alam kita itu diorkestrasi untuk menciptakan apa yang disebut ekonomi baru. Ini bukan main-main loh. Oke, pilar yang pertama. Ini bisa dibilang mesin utamanya, hilirisasi bernilai tambah. Dan ini bukan cuma istilah keren ya, ini revolusi total cara kita ngeliat harta karun di negeri sendiri. Nah, lihat deh perbedaannya. Jelas banget kan? Era lama di kiri itu modelnya gali angkut jual mentah. Udah gitu aja. Sekarang era baru di kanan, bahan mentah itu kita olah sendiri di sini jadi produk canggih. Contohnya baterai EV. Value added-nya, wah bukan lagi 2-3 kali lipat, tapi bisa puluhan bahkan ratusan kali lipat. Ini dia kalimat kuncinya, era gali dan jual tanah sudah tamat. Tegas banget kan? Ini sinyal yang super kuat buat semua perusahaan. Model bisnis yang cuma ngeruk terus jual mentahan, udah selesai. Titik. Siapa yang nggak adaptasi, ya siap-siap aja ketinggalan kereta. Lalu artinya buat kita apa? Ini dia take away-nya buat portofolio Anda. Cari perusahaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dari tambangnya, smelternya, sampai jadi produk jadi kayak baterai. Kenapa? Karena mereka lah yang sejalan sama arah kebijakan negara dan paling berpotensi dapat premi valuasi dari market. Oke, pilar kedua. Kalau tadi hilirisasi itu mesinnya, nah ESG ini ibarat tiket masuknya. Dulu mungkin ESG cuma jadi pajangan di laporan tahunan ya kan? Sekarang ini jadi penentu hidup mesti sebuah bisnis serius. Kepatuhan lingkungan adalah nyawa bisnis. Ini bukan lagi cuma slogan. ESG itu bukan lagi soal citra atau biar kelihatan bagus. Ini beneran soal nyawa. Bisa lanjut atau enggaknya sebuah perusahaan, ya tergantung ini. Dan lihat deh efek dominonya. Ini bahaya banget. Pertama, kalau ESG-nya jelek, cari modal dari institusi global bakal susah setengah mati. Terus yang kedua, regulator pasti bakal ngincar. Dan puncaknya,
izin bisa melayang. Rangkaian ini beneran terjadi dan bisa mematikan. Dan ini bukan cuma gertakan loh, pemerintah udah kasih sinyal jelas. Aset yang dianggap merusak lingkungan itu bisa diambil alih negara. Diambil alih. Bayangin risikonya buat nilai saham yang Anda pegang. Ini resiko finansial yang sangat-sangat nyata. Oke, pilar kita yang ketiga dan terakhir. Kita akan lihat sektor yang sering dianggap masa lalu, yaitu minyak dan gas. Eits, tapi jangan salah, justru di sini ada potensi perubahan besar yang bisa jadi game changer. Kuncinya ada di reformasi regulatornya. Rencananya, hubungan antara negara dan perusahaan migas mau diubah. Dari yang tadinya kaku, G2B atau government to business, menjadi lebih fleksibel, B2B, business to business. Artinya apa? Birokrasi dipangkas, investasi bisa lebih cepat. Prosesnya jadi lebih lincah, lebih komersial. Nah, so what-nya buat kita? Reformasi ini punya potensi besar untuk re-rating saham-saham energi. Maksudnya, valuasi saham-saham di sektor ini yang mungkin selama ini dianggap murah atau undervalued bisa naik karena iklim investasinya jadi jauh lebih menarik. Ini momentum yang perlu diperhatikan. Oke, 3 pilar tadi udah kita bahas tuntas. Sekarang bagian yang paling praktis. Gimana cara kita menerjemahkan semua ini ke dalam portofolio kita? Ini dia checklistnya. Pertama, coba deh Anda lakukan audit ESG sederhana untuk saham-saham yang Anda pegang. Cek skor mereka. Kedua, prioritaskan perusahaan yang udah jelas punya rantai nilai hilirisasi yang kuat. Ketiga, pantau terus berita soal revisi UU Migas, karena di situ ada potensi momentum. Dan yang terakhir, tapi paling penting, tetap rasional. Jangan mudah goyah sama rumor, fokus ke fundamental dan kebijakan yang resmi. Jadi kalau mau diringkas dalam satu kalimat, masa depan portofolio Anda itu ada di 3 kata kunci. Lebih hilir, lebih hijau, dan lebih berdaulat. Inilah arahnya. Dan terakhir, seperti biasa, penting untuk diingat ya, seluruh analisis ini tujuannya murni untuk edukasi. Ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham apapun. Semua keputusan investasi 100% ada di tangan dan tanggung jawab Anda masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.